Jadi siapapun media online atau YouTube ataupun infotainment yang coba mengutip WA saya dengan Angel, saya pidanakan. Ya, jelas ya. Supaya kalau ada yang masih mengupload, tolong di take down. Ya. Ada kan? Paham ya? Kalau enggak, rembetan semua kena nih. Ya. Oke, itu biar dicatat. Jadi yang kedua, ada yang namanya Nandar Jonathan dan lain-lain yang menunggangi persoalan ini. Ya kan? Hah? Yang kedua dulu dong. Nandar Jonathan, ya kan? Jadi dicatat tuh. Yang ketiga adalah saya akan melaporkan saudara Feni Rose. Kenapa tuh Bang? Yang terbaru ini? Dengan dugaan mencemarkan nama baik saya melalui WA kepada Tatalin. Siapa? Herdianto. Siapa namanya? Putra. Dan timnya ya, ini adalah pengacara Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ini kan pengacara Merah Putih. Iya. Ini pengacara Bhinneka Tunggal Ika, beda lagi. Tapi enak, pasukan aneh sih sebenarnya. Banyak. Di belakangnya mungkin masih banyak lagi. Silakan sini semua. Mana yang orang-orang ini? Dari sini, dari sini. Oke ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada press conference dari pengacara Bhinneka Tunggal Ika. Tenang, semuanya aman. Ya, oke ya, boleh ya. Ya, tetap aja lanjutin ya. Yang penting semuanya aman ya. Ya, oke. Ada yang masuk dulu, silakan. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Bentar Bang. Jadi, Tunggu Bang. Oke, ya. Dah. Lanjut Bang. jadi kami hari ini tergabung di tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika datang ke Polres Jakarta Selatan mau membuat laporan aduan polisi terkait apalagi namanya postingan seorang warga negara Indonesia di YouTube dengan nama pemilik akun siapa namanya tadi Jonathan Nandar. Yang kita laporkan di kepolisian adalah dugaan ujaran kebencian pasal 28, pasal 27, pasal 45 UIT dan apalagi namanya 315 KUH pidana. Nah, terkait apa yang kita laporkan hari ini, kita merasa bahwa ada beberapa pernyataan dalam konten YouTube saudara Nandar Jamal tadi itu Jonathan Nandar itu bernuansa sara dan sangat jelas dimaksudkan untuk mengajak atau memprovokasi orang untuk berpikir yang lain-lain tentang agama lain. Seperti yang kami kutip di dalam postingan dia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kembali lagi ke soal mantan pengacara Baradae ya, Dioli Payumara. Itu tadi video dari Dioli Payumara yang kemarin katanya membuat beberapa pelaporan ya, pelaporan terhadap Angel Lilga, kemudian juga pelaporan kepada Feni Rose dan pelaporan kepada Jonathan Nandar ya. Dan kali ini aku akan menganalisa soal pelaporannya terhadap Jonathan Nandar. Jadi Diolipa bersama tim advokat Bhinneka Tunggal Ika melaporkan Jonathan Nandar dengan pasal ujaran kebencian ya, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Dioli Payumara dan tim advokat Nusantara itu menyayangkan konten dari Jonathan Nandar yang dianggap berpotensi memecah belah kesatuan bangsa, karena Jonathan Nandar kerap kali membuat satu penafsiran atau konten-konten yang membicarakan agama orang lain, dan yang khusus materi pelaporan itu adalah
Jonathan Nandar dianggap membuat framing ya terkait dengan peristiwa atau kasus terbunuhnya Brigadir J. Jonathan Nandar dianggap membuat framing tentang adanya kristenisasi ya, mulai dari korbannya orang Kristen, pelapornya orang Kristen, terlapornya orang Kristen, pengacaranya orang Kristen dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau dari sisi Dioli Payumara ya, keberatan dari Dioli Payumara itu yaitu soal dianggap menumpangi perkara yang terjadi antara Dioli Payumara dan Angel Elga itu dengan isu-isu agama ya. Dioli Payumara juga mengancam beberapa pihak yang ikut menampilkan chatnya dia dengan Angel Elga, dianggap itu sebagai privacy, kenapa harus disampaikan ke ruang publik. Teman-teman sekalian, padahal kalau kita lihat ya di beberapa konten YouTube itu sebenarnya tampilnya atau terpublikasinya soal perseteruan Dioli Payumara dengan Angel Elga yang kemudian berujung ada permintaan atau saran dari Dioli Payumara kepada Angel Elga untuk kembali ke agama yang mula-mula, jangan mengkhianati Tuhanmu yang mula-mula, itu sebenarnya tidak hanya bersumber dari chat pribadi itu, tetapi ada sebuah video ya, kalau tidak salah di channelnya Artis Selebritis itu. Di situ ada sebuah potongan video Dioli Payumara mengatakan bahwa, hai Angel Elga, jangan khianati Tuhanmu, kembalilah ke Tuhanmu yang mula-mula dan agamamu yang mula-mula. Intinya seperti itu. Dan sebenarnya ini pun juga berbau sara ya, jadi juga sangat kuat adanya indikasi menyerang agama yang lain lah. Tetapi ya mungkin Dioli untuk, menurutku ya, untuk menghindari pertanggungjawaban dalam ucapan dia, mungkin dia kemudian membuat satu gerakan untuk melaporkan pihak-pihak yang menampilkan chat antara dia dan Angel Elga. Padahal sejatinya bukan hanya chat, ada omongan dia dalam sebuah potongan video tentang permintaan dia kepada Angel Elga untuk kembali kepada agama yang mula-mula, jangan mengkhianati Tuhan yang mula-mula. Teman-teman sekalian, ya, melaporkan tentang sesuatu itu adalah hak dari siapapun. Bahkan dalam berbagai kasus tertentu bukan hanya hak, tetapi justru menjadi sebuah kewajiban. Kembali ke soal pelaporan kepada Jonathan Nandar ya, soal framing, tuduhan framing Jonathan Nandar terkait dengan upaya kristenisasi dalam kasusnya mendiang Brigadir J, kemudian tuduhan tentang menumpangi perseteruan antara Dioli dan Angel Elga terkait dengan permintaan kembali ke sebuah agama yang kemudian secara resmi dilaporkan oleh Dioli bersama tim advokat Bhinneka Tunggal Ika, begitu ya. Ya, kita lihat saja konsistensinya ya. Kalau dia mengatakan tim advokat Bhinneka Tunggal Ika resah dengan adanya fenomena itu. Kalau ada channel-channel Muslim yang di situ membuat satu konten debat lintas agama yang kemudian menghina ajaran agama yang lain, dia akan laporkan. Dan hari ini sudah dicontohkan laporannya, yaitu pelaporan terhadap Jonathan Nandar. Tapi kita tunggu konsistensinya. Apakah terhadap channel-channel Kristen, channel-channel oten tim Bhinneka Tunggal Ika juga melakukan pelaporan yang sama? Kita tunggu responnya, atau kita tunggu gerakan dari mereka, begitu.
Cuman teman-teman di akhir di akhir konten ini aku sampaikan ya, dari Jonathan Nandar sendiri dalam teks yang ada di YouTube-nya mengatakan bahwa Jonathan Nandar dan tim Muslim atau akan didampingi dengan para ustadz rencananya hari Jumat akan melakukan pelaporan terhadap Deoli Bayumara. Ya, kemungkinan soal dugaan atau indikasi kuat bahwa Deoli Bayumara juga telah menyinggung keyakinan orang lain, dalam hal ini yaitu keyakinan seorang muslimah Angelilka, yang kita tahu Angelilka adalah seorang yang menganut agama Islam. Menarik untuk kita tunggu perkembangan kasus ini. Dan kalau saranku kepada Jonathan Nandar ya, bikin aja juga laporan terhadap seluruh channel-channel Oten, seluruh channel-channel Kristen, agar sekalian diuji di Polres Jakarta Selatan. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.